استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها وأصولها وفروعها وبنت الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة للدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخوان المسلمين والمسلمات ببركات سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam bentuk kenikmatan. Nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat umur, sehingga dapatlah kita kembali berkumpul di majelis ini untuk sama-sama kita membaca, mendengar akan manaqib riwayat hidup istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, beserta dengan kisah tentang keluarga beliau dan anak-anak beliau hasil pernikahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menyebabkan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak kepada kita barataan, dan mudah-mudahan kita selalu diridai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga sahibul bait sekeluarga mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah, dimudahkan segala urusan, dimudahkan segala urusan rezeki yang halal, kabulkan segala hajat, dan diberikan kebahagiaan, keselamatan dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah orang yang memberi syafaat kepada kita nanti di hari kiamat, dan kita termasuk hamba umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita meneruskan tentang riwayat hidup manaqib Siti Khadijah. Kali ini berkaitan dengan putri beliau, yaitu Ummi Kulsum dan Ruqayyah. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Akan tetapi patut disayangkan kejadian ini tidak terulang lagi. Abu Lahab telah terpengaruh oleh istrinya. Pengaruh istrinya masuk begitu dalam sehingga ia tidak mengetahui kalau ia tersesat. Kekejaman Abu Lahab
tampak lagi saat pembuyutan kaum muslimin di Syi'ib Abu Talib. Jadi isinya Abu Lahab ini bepawarangan kejarang lawan Nabi ya lah. Lalu gara-gara Nabi ini diangkat jadi Nabi, mendakwahkan agama Islam, Abu Lahab nih kada terima. Abu Lahab dan istrinya memusuhi Nabi, padahal berpawarangan. Nah, itu karena Abu Lahab ini dipengaruhi oleh istrinya. Jadi nang taharat dalam rumah tangga Abu Lahab tuh bininya nang harat, nang lebih harat daripada Abu Lahab. Nah, kejahatan Ummu Jamil itu istrinya Abu Lahab. Kejahatan Ummu Jamil jugalah yang menyebabkan surat itu turun, surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ummu Jamil ada seorang wanita yang suka meletakkan duri di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh Rasulullah SAW ketika hendak pergi ke Ka'bah. Cuman Allah Ta'ala menyelamatkan Rasulullah, dan Rasulullah punya sifat kada hakun membalas. Itu sifat Rasulullah, kada hakun melawani. Ummu Jamil sangat marah sekali jika mendengar ada ayat yang membicarakan dia dan suaminya. Kan Tabbat yada Abi Lahab wa tab itu celaka kedua tangan Abu Lahab, termasuk celaka bininya. Bininya membawa apa itu? Hammalatul hatab, membawa kayu yang berduri kan untuk menyakiti Rasulullah SAW. Nah, jadi bila ada orang baca itu sarik, nah, karena itu untuk mereka berdua. Nah, pernah suatu saat Ummu Jamil menemui Rasulullah dengan membawa sebongkah batu. Dia akan menemui Rasulullah yang sedang duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq di pinggir Ka'bah. Pembinian dia orangnya cuma jagau, tapi jagau membela kejahatan. Nah, begitu sampai ternyata Ummu Jamil tidak melihat Rasulullah, hanya Abu Bakar yang dilihatnya. Melihat hal itu, Ummu Jamil bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, mana kawanmu itu? Aku dengar dia telah menyerangku dengan kata-katanya. Aku tidak terima itu. Aku ingin melempar dia dengan batu ini jika ketemu nanti." Padahal Rasulullah ada di Abu Bakar itu dibutakan, dihijab mata Ummu Jamil karena melihat akan Rasulullah SAW. Bukan itu saja, Ummu Jamil juga melantunkan satu syair, yang syair itu isinya ya menghinakan Rasulullah lah. Hai, dia marah lantaran kita tidak ikut dia. Dibadahkan bunyi syairnya kayak itu. Hai, dia marah lantaran kita tidak ikut dia. Di jarjabu ya Ummu Jamil, Muhammad tuh sarik lantaran kita kadang ikuti agamanya. Padahal Nabi kada memaksa, hendak ngikut kada gitu nah. Dia marah karena kita tolak, ujar Ummu Jamil, ya Muhammad tuh sarik karena kita menolak ajarannya. Kita abaikan urusannya dan ajarannya tidak kita terima. Nah, itu bentuk syairnya ya. Ummu Jamil berbalik pulang dan Abu Bakar pun berkata, "Boleh Ummu Jamil." Saya Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah dia melihatmu?" Ini Abu Pandir di higanya Rasulullah. Rasulullah menggeleng sambil berkata, "Tidak, dia kadang melihat aku Jamil. Dia tidak melihatku karena Allah telah menghapus penglihatannya." Sama juga waktu Nabi kita hendak hijrah dari Makkah ke Madinah, itu kan rumah Nabi dikepung oleh banyak orang-orang bayaran hendak membunuh Rasulullah itu dengan menghunuskan pedang. Tapi tertidurlah mereka, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka. Pas mereka tidur guring di tanah, Nabi keluar daripada rumah itu, diambil Nabi pasir. Nah, dianakin Nabi di atas kepalanya masing-masing sambil Nabi membaca. Ada dalam surah Yasin tuh,
waj'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Sambil baca ayat itu Nabi, lalu Nabi berhijrah dari ke Madinah. Nabi kan membunuh, caranya Nabi bunuh atau mati berarti Anda. Pedang sudah ada di sebenang buah hijau terhunus. Nah, jadi apabila kita nih, nauzubillah min dzalik, malah kita di perjalanan kah, nauzubillah min dzalik, di situ ada di begal kah atau perampok kah menjaga, baca biar ayat itu, insyaallah dengan berkat ayat itu ingat kan dan melihat kita. Jadi yang kita berlalu, ayat 9 aja. Tahu dalam surah Yasin tuh lah. Kata di awal-awal tuh, waj'alna min baini, pagar gaib ya. Iya itu, apa pernah jawab mendengar? Waj'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Itu artinya waj'alna, dan kami jadikan, kata Allah, min baini aydihim, di antara hadapan mereka, saddan itu tutupan, pendinding, sehingga mereka melihat. Waj'alna min khalfihim saddan juga, di belakang diulah tutupan juga, di muka orang kada melihat dan kita di belakang kada melihat. Apa itu semuanya? Waj'alna min baini saddaw wa min khalfihim saddaw wa aghshaynahum, maka kami liputi mereka, lihat kami tutupi mereka, wahum la yusirun, sehingga mereka kada melihat. Nah itu pagar gaib jar Haji Awi. Nah jadi bila kita di jalan tetamu mun kita wan hantu, kita kan tautan wan hantu ibalah wan begal kan kita kan takutan, nggak ada, kita takutan lawan Allah, cuman kita nih menghindar daripada kejahatannya. Artinya kita kadakon belawan ininya jangan melawan kita gitu lah. Ilmu kada belawan. Nah inya selamat, kita selamat gitu lah. Nah itu baca itu ayat itu, karena Nabi kita waktu hijrah membaca ayat itu, keguringan berataan kada melihat Nabi, lalu belalui Nabi. Nah kembalilah dua putri yang mulia ini dalam keteduhan naungan ayah bundanya, yaitu putri Siti Khadijah, yaitu Ummu Kulsum. Kesini Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Jadi setelah dipasahkan naranya bapak warangan nang anak Abu Lahab tuh hampir bercerai, lalu kembalilah dua putri Rasulullah tuh kepada ayah ibunya. Kan kadang kawan tuh anak Abu Lahab kafir, sedangkan ini orang beriman, anak kadang awak harus dipasah nikahnya sebelum sempat dicampuri suaminya. Dan alhamdulillahnya kada sempat putri Rasulullah itu dicampuri suaminya, anak Abu Lahab itu. Dengan cara itulah Allah ingin menyelamatkan mereka berdua dari musuhnya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum pun menyatakan masuk Islam bersama bundanya dan saudari-saudarinya. Jadi seberataan putri-putri Rasulullah itu masuk Islam berataan. Allah memberikan ganti yang jauh lebih baik. Ruqayyah disunting oleh seorang sahabat mulia, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, lalu dikawinakan dengan sahabat, termasuk sahabat yang terbaik daripada sahabat Nabi, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams adalah seorang pemuda Quraisy dari keluarga yang mulia dan berstatus sosial tinggi. Kita sugih. Sini Utsman bin Affan sugih. Ujar matur kabar kekayaan sini sampai ini ada hotel aja. Hotel kah apa itu, sumur kah? Nah itu. Neneknya dari pihak ibu adalah Ummu Hakim Bayda binti Abdul Muttalib, bibi Rasulullah. Oh, itulah. Jadi mama Sayyidina Utsman ini bibi Rasulullah. Berarti Sayyidina Utsman wan Rasulullah sepupu juga karanya. Tapi sepupu jadi minantu. Kenapa Pak? Utsman sendiri termasuk orang yang dijamin masuk surga oleh Allah.
keislamannya atas seruan Abu Bakar As-Siddiq. Oh, jadi Sayyidina Utsman ini masuk Islam berkat Abu Bakar mengajak. Dialah khalifah ketiga sepeninggal Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW telah bersabda, setiap nabi memiliki teman dan temanku di surga ialah Utsman bin Affan. Itu kan hadis Nabi itu memberikan kabar gembira di sini Utsman ini masuk surga. Kan ada di antara sahabat Nabi itu 10 diberikan kabar gembira masuk surga. Di antaranya Utsman bin Affan. Nah, proses keislaman Utsman bin Affan tidak berbelit-belit. Ini orang mendapat hidayah tuh sebutin dalil kan atas kebenaran Islamnya langsung aja masuk Islam. Tapi menggaya Abu Jahal dah, Abu Lahab, beribu-ribu mukjizat Nabi dilihatnya dengan mata kepalanya, ya karena ada dapat hidayah, ada masuk Islam. Karena ia Utsman tidak pernah terseret oleh tradisi kafir Quraisy. Oh, jadi Sayyidina Utsman itu masuk umpat-umpatan kayak berpoya-poya, membunuh, berzina atau menyembah. Nah, dalam sebuah riwayat, Utsman sendiri berkata tentang keislamannya, ujar Sidin, pada suatu hari, disini pakai sana, aku sedang berada di dalam rumah Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW melewat di depan kami, lalu beliau singgah. Setelah duduk, beliau memandang kepadaku sesaat. Sekalinya Rasulullah memandang kepadaku satu mat. Lalu berkata Rasulullah, ujar Rasulullah nih berkata kepada Sayyidina Utsman. Waktu itu Sayyidina Utsman baru masuk Islam. Sambutlah panggilan Allah ke surga, wahai Utsman. Ya Rasulullah, aku ini adalah utusan Allah kepadamu dan kepada seluruh umat, ujar Rasulullah. Mendengar ucapan beliau itu, aku tidak tahan lagi, kata Sayyidina Utsman, dan seketika itu juga aku berserah diri kepada Allah dan memeluk agama Islam. Termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk orang yang terdahulu masuk Islam. Pernikahan Sayyidina Utsman dengan putri Rasulullah Ruqayyah tidak dimeriahkan oleh orang-orang Mekah, tapi mereka adalah pasangan pengantin yang sangat serasi dan menyenangkan hati. Siapa saja yang melihatnya, sehingga banyak wanita Mekah yang menyenandungkan syair. Kalau bersyair bukan wanita Mekah nih, bunyi syairnya kayak ini. Ini terjemahnya bang. Inilah pasangan kekasih yang paling serasi dipandang orang. Kaum muslimin yang sedikit itu menyatakan kebahagiaan atas pernikahan ini, karena waktu itu kaum muslimin masih sedikit lagi memeluk agama Islam di Mekah, tapi tetap menyatakan kebahagiaan atas pernikahan Sayyidina Utsman. Namun sebaliknya bagi orang-orang Quraisy yang kafir, kemarahan mereka bertambah menyala-nyala melihat kenyataan di depannya. Mereka heran menghadapi kaum muslimin, semakin digenjot, semakin maju dan semakin jaya. Jumlah kaum muslimin yang sedikit itu juga berani menantang orang-orang Quraisy. Kaum Quraisy merasa kebingungan melihat keadaan ini. Berbagai usaha telah mereka lakukan untuk menakut-nakuti kaumnya agar jangan memeluk Islam, tetapi sia-sia belaka. Bagi orang Quraisy yang masuk Islam, dia akan disiksa dengan sadis, dijemur di atas padang pasir, dipenjara dan berbagai siksaan lainnya. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Jadi kita alhamdulillah benar, kita ini merasakan nikmat iman, nikmat Islam itu di saat nyaman sudah gitu. Kadang seperti di zaman sahabat ada Habib Ali Al-Habsyi, kalau tidak salah, ujar Sidin berkata, kita hidup di zaman sekarang ini kita bersyukur, jangan jadi sekali-kali kita beri cita-cita seperti ini, tapi cita-cita ini tamanni namanya, kadang mungkin terjadi juga bang. Seandainya ya aku hidup di zaman Nabi, aku akan membela Nabi. Jadi kata Habib Ali, kadang hawa kita, iman kita kadang sama dengan iman para sahabat. Iman para sahabat itu orang-orang pilihan yang spesial untuk membantu Nabi, mendampingi Nabi,
Itu orang-orang yang imannya seperti batu karang lah ibaratnya. Jadi kayak kita ini, kenapa Allah takdirkan kita hidup di akhir zaman? Antara kita dengan Rasul itu 14 abad yang silam sudah. Karena ujar Habib Ali, iman kita ini lemah. Seandainya kita berada di zaman Nabi, niscaya kita murtad. Niscaya kita tidak sanggup mengikuti Rasulullah karena ujian itu sangatlah berat. Bagaimana seperti Sayyidina Bilal itu disiksa oleh petualangannya karena masuk Islam di bawah terik matahari atas batu yang panas, ada berbaju dan ada yang si sahabat Nabi namanya perempuan namanya Sumayyah itu seorang perempuan yang ditombak kemaluannya oleh kafir Quraisy sampai mati. Ada yang diseret dengan 2 ekor kuda, ini tangannya ini ditali lawan kuda, batisnya tadi ada kuda seekornya, ini kuda ini disuruh bukas itu, ini kuda ini suruh bukas pagat awaknya, macam-macam siksaan, tapi tetap kuat dengan keimanannya, mati syahid. Kita jadi kadosagen kita berpandir, seandainya aku hidup di zaman Rasul, aku akan membela Rasulullah. Kadosagen kita kayak itu. Kita syukuri apa adanya aja, kita hidup di zaman aman, tenang, kita menjalankan agama Islam, menjalankan syariat Islam. Tapi syukur jadi, namun kita di zaman waktu itu kita tidak akan sanggup seperti sahabat, karena para sahabat itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang kuat imannya. Sebagaimana kaum muslimin yang lain, Utsman dan Ruqayyah menghadapi gelombang ujian yang sedemikian dahsyat melalui tangan kaum musyrikin Mekah dalam menggenggam keimanan. Keputusan Utsman untuk menjadi menantu Rasulullah semakin menambah kekalutan mereka. Karena kan Sayyidina Utsman ini orang sugih ini masuk mempengaruh nih. Bisa kalinya orang mempengaruh nih berpihak kepada Nabi Muhammad, lalu galau bubuhan kafir Quraisy nih. Utsman adalah pujaan kaum Quraisy asalnya nih, sandaran dalam berbagai hal, orang sugih. Utsman juga tahu akan ada banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi setelah ia masuk Islam. Menghadapi kaum muslimin yang kian jaya, kaum Quraisy semakin bertambah marah, berbagai siksaan mereka tingkatkan. Melihat kondisi seperti itu, akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, karena tidak tega melihat penyiksaan yang sangat keji. Jadi ini dalilnya kalau apabila kita di suatu tempat kita ini misalnya diganggu orang, disiksa orang, ibaratnya tuh terancam, iman kita tuh terancam, itu kita hijrah. Nah, hijrah aja, berpindah aja, cari tempat yang aman supaya iman kita ini kada lepas. Beliau pun bersabda kepada para sahabatnya, ujar Rasulullah, pergilah kalian berhijrah ke Habasyah. Habasyah itu daerah Ethiopia, orang-orang Afrika di situ. Di sana Nabi ada seorang raja yang tidak mau menzalimi orang, raja yang adil, negeri yang rakyatnya jujur. Pergilah kalian sampai Allah Subhanahu wa taala melepaskan kita dari kesulitan ini, ujar Rasulullah. Rasulullah ini walaupun gak ada pernah ke Ethiopia itu, tapi Allah Ta'ala beritahu di situ ada raja, walaupun rajanya agamanya Nasrani, tapi dia adil. Tapi kena suatu ketika nang raja Habasyah itu masuk Islam karena kiriman surat Nabi mendakwahi lewat surat. Lalu kan kisahnya raja Habasyah itu meninggal dunia kan. Lalu Nabi itu sembahyang gaib. Nah itu disyariatkan sembahyang gaib namanya. Nabi itu di Madinah sih sembahyang si raja Habasyah itu di Ethiopia. Nah itu kisahnya ada sembahyang gaib. Seruan tersebut langsung mendapat tanggapan. Pengantin baru tersebut merasa sama sekali tidak ada halangan untuk ikut hijrah ke Habasyah. Maksudnya Sayyidina Utsman dengan Ruqayyah nih. Telah terkumpul 12 orang pria dan 4 orang wanita yang akan bersama-sama hijrah ke Habasyah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah itu ada namanya hijrah ke Habasyah. Sampailah mereka di negeri yang akan memberikan kedamaian itu. Perjalanan panjang itu membuahkan hasil.
Penduduk Habsyah menerima mereka dengan tangan terbuka. Keramahan memancar dari setiap sorot mata penduduknya. Raja Habsyah memberikan tanah pertanian yang subur dan mudah dikerjakan. Ini begitu menggembirakan, apalagi dengan ditambah kedatangan rombongan kedua. Akhirnya jumlah kaum muslimin di Habsyah mencapai 83 orang, termasuk anak-anak kecil. Rasulullah selalu memantau perkembangan keadaan putrinya di negeri seberang, karena putri Rasulullah 4 juga yang hijrah ke Habsyah. Jika kehilangan berita sekejap saja, beliau akan sigap mencarinya. Walaupun waktu itu belum ada HP, ya, kalau belum ada sinyal, jadi mencari berita itu kayak apa? Mau utus orang kah itu ya. Suatu saat beliau kehilangan kabar tentang putrinya dan menantunya, yaitu Utsman bin Affan. Kemudian datang seorang wanita yang mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan keluarga Utsman dalam keadaan sehat. Mendengar berita baik itu, spontan Rasulullah berkata, Allah memberi mereka gelar sebagai orang yang pertama hijrah dengan istrinya. Masih hijrah ke Habsyah. Melihat kaum muslimin diberi perlindungan oleh Raja Najasyi di Habsyah. Oh, Raja Najasyi namanya, Raja untuk Habsyah tadi. Orang-orang Quraisy semakin marah dan jengkel. Mereka sangat takut kalau Islam berkembang di Habsyah. Nyata sahabat Nabi ini kan hijrah itu bukan sekadar hijrah aja, tapi berdakwah juga, membawa orang masuk Islam. Nah, mereka mengadakan rapat kilat, bubuhan KB Quraisy nih, mengadakan rapat mendadak, rapat kilat. Hasilnya apa? Hasilnya mereka akan mengirim hadiah-hadiah juga dan 2 orang wakil untuk mempengaruhi kebijakan Raja Najasyi. Lalu bubuhan KB Quraisy ini mau utus 2 orang yang harap bepandir. Nah, ibaratnya nang harap berdiplomasi ke jalan tak, nah, supaya merayu Raja Najasyi ini supaya jangan melindungi kaum muslimin sambil dibawakan hadiah-hadiah yang mewah-mewah. Nah, keputusan itu segera dilaksanakan. Hadiah pun dikumpulkan dan berangkatlah 2 orang perwakilan kafir Quraisy. Siapa orangnya? Yang pertama Abdullah bin Abi Rabi'ah, kedua Ammar bin As bin Wali. Nah, Ammar bin As ini akhirnya kena suatu saat masuk Islam jadi sahabat Nabi. Tahu Abdullah bin Abi Rabi'ah inilah tahu nah. Rencana busuk mereka diketahui Rasulullah dan para sahabatnya yang masih berada di Mekah. Abu Talib juga mendengarnya. Hatinya merasa iba dan khawatir akan terjadi apa-apa terhadap kaum muslimin di Habsyah. Sebab Abu Talib sudah mengetahui watak dan karakter kedua utusan Quraisy itu. Orang-orang yang licik dalam mencelakakan orang lain. Harap pandir maksudnya, harap berpolitik. Nah, suatu saat kaum muhajirin yang terpencil di negeri orang itu, kaum muhajirin ini misalnya orang yang berhijrah lah, nah, sangat terkejut dengan kedatangan Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Ammar bin As. Keduanya datang tidak menemui mereka, tetapi menemui para pejabat tinggi pemerintahan Raja Najasyi langsung. Kalau ada beban pejabat-pejabatnya, nah, utusan kafir Quraisy itu diterima juga baik oleh Raja Najasyi sebagai tamu. Mereka berkata sebagaimana yang dipesankan. Ada para pejabat yang berhasil dipengaruhi untuk mendukung mereka berdua. Nah, ujar nang pejabat nang kawat terpengaruh itu kepada lawan raja, benar wahai paduka aja. Mereka lebih mengenal kaumnya daripada kita di sini. Kembalikan sajalah kepada mereka nang bubuhan nang berhijrah nih, berikan ke Makkah. Pinta para pejabat yang terpengaruh itu. Raja Najasyi yang mendengar perkataan pejabatnya itu amat marah akan pejabatnya. Wah, rajanya ada terpengaruh. Dia berkata dengan tegas, tidak ya, aku tidak akan menyerahkan mereka pada kalian berdua. Mereka meminta perlindungan dariku, memilih negeriku untuk menyelamatkan diri dan kehidupannya. Tidak, aku tidak akan menyerahkan pada kalian begitu saja. Mungkin berkat kebaikan Raja Najasyi ini melindungi kaum muslimin, akhirnya Allah sayang kepada
Najasi Allah beri hidayah Raja Najasi ini untuk memeluk agama Islamnya. Aku telah mengambil mereka, dan jika nanti ternyata apa yang kau sampaikan itu benar, terserahlah pada kalian. Mereka aku serahkan pada kalian berdua. Tapi jika tidak, aku akan melindungi mereka di sini selama mereka mau. Tidak lama kemudian rombongan kaum Muhajirin datang menghadap Raja Najasyi, menerima mereka dengan ramah dan penuh persahabatan. Raja Najasyi menerima mereka dengan ramah dan penuh persahabatan. Semua pejabat raja telah siap di sekeliling, mendengar alasan serta pertanyaan yang akan diajukan rajanya. Lalu ya raja nih, mana kuning hubungan ng kaum muslimin ng berhijrah nih. Apakah agama apakah yang kalian anut sebenarnya? Kalian keluar dari agama nenekmu tapi tidak masuk agama kami atau agama-agama lain? Tanya Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi, wahai orang-orang nang berhijrah ke negeriku, aku bertakon, kami manut agama apa? Kan kami kisahnya keluar daripada agama nenek moyang, tapi bukan kami kadang menganut agama kami. Kan agama Raja Najasyi waktu itu agama Nasrani kan, dan ikam kada juga menganut agama-agama yang lain. Lalu Ja'far bin Abu Talib, ini sepupu Nabi nih, termasuk orang berhijrah juga ke Habsyah waktu itu, maju ke depan dan menjawab pertanyaan sang raja. Wahai baginda raja yang terhormat, ujar Ja'far, dalam kejahiliahan kami menyembah berhala. Dulunya kami zaman jahiliyah menyembah berhala, memakan bangkai kami. Bangkai itu kan bukan berarti nang ayam buruk, ada bila menyembelih sapi itu ada menuruti hukum syariat jadi bangkai ya orang. Nah, atau misalnya menyembelih unta persembahan untuk berhala itu bangkai kan. Dulunya kami memakan bangkai wahai raja, memutus tali silaturahmi dulu kami zaman jahiliyah, menganiaya yang lemah, menindas yang lemah, serta perbuatan jelek lainnya macam-macam kami gawe, minum minuman keras, berzina dan sebagainya. Kemudian ini bagi kisah Ja'far bin Abu Talib. Kemudian Ja'far, muncullah seorang di antara kami yang membawa ajaran baru, ajaran yang membawa kepada berbagai kebajikan, ajaran yang dibawa oleh seorang yang sudah terkenal kejujurannya semenjak kecil dan terpahat di hati kami sebagai orang yang jujur. Orang itu selalu memegang amanah. Dia mengajak kami untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepadanya saja, kada boleh mensekutukan Allah, mengesahkannya saja, mengesahkan Allah saja, tidak mempersamakan dengan apapun, tidak menyembah berhala. Dia melajari kami untuk jangan menyembah berhala, berbuat dan berkata jujur. Dia menyuruh kami berbuat jujur, berkata jujur aja, menjauhkan diri dari yang haram dan darah. Jangan ketujuh menumpahkan darah, jangan membunuh, tidak berkata joroknya. Melajari kami kada boleh bepandir carubu jorok. Nah, kemudian meninggalkan perbuatan buruk yang merugikan sesama. Melajari kami supaya jangan membunguli orang. Dilarang memakan harta anak yatim kami nih, serta dilarang pula menuduh orang-orang suci. Beribadah hanya kepada Allah semata, menjalankan salat, puasa, zakat, semuanya kami imani, kami taati dan kami ikuti serta kami amalkan. Itu membuat kaum Quraisy marah besar kepada kami. Di mana salah kami? Ujar Ja'far. Mereka menganiaya dan menyiksa kami, memaksa kami agar menyembah berhala, kembali ke zaman jahiliyah lagi. Kami benar-benar terkucil, terhina dan tersiksa oleh mereka. Itulah sebabnya kami memilih negeri Tuhan untuk menyelamatkan diri, memilih negeri Tuhan untuk kami berhijrah ke sini, untuk menyelamatkan keimanan kami, agama kami. Ini pun kami lakukan atas petunjuk Nabi kami. Ini kami ingin disuruh Rasulullah, kami gak disuruh Rasulullah, kami gak hijrah. Nah, dorongan itulah yang menguatkan kami untuk pergi kemari, wahai Tuan Raja.
ke negeri Tuhan untuk minta perlindungan. Harapan kami Tuhan tidak menyia-nyiakan kepercayaan Nabi dan kami. Sejenak suasana hening. Mereka tidak berani berbicara sebelum Raja Najasyi berkata, apakah ada suatu yang dibawa Tuhan kamu? Tanya Raja Najasyi. Ada Tuhan, ini, kata Ja'far sambil menyerahkan sesuatu. Kira-kira ini surat nih dari Rasulullah, tolong bacakan untukku, kata Raja Najasyi. Lalu Ja'far membaca sebagian dari surah Maryam, membaca surah Maryam, surat dalam Quran, surah Maryam. Kan Maryam ini kan misalnya kan apa namanya, ibunya Nabi Isa. Nabi Isa ini kan dituhankan oleh orang-orang Nasrani kalau sedangkan agama Raja Najasyi kan agama Nasrani nih. Nah, ini yang membuat Raja Najasyi menangis dan yang hadir menjadi haru. Raja Najasyi berkata, ini masih satu sumber dengan yang dibawa Isa Al-Masih. Artinya ajaran Nabimu ini sama lawan ajaran Isa Al-Masih, itu Nabi Isa. Kalian boleh pergi, aku tidak akan menyerahkan kalian kepada mereka. Kamu selamat, kamu jamin. Kamu kada ku julung lawan mubahan utusan orang Makkah itu, kata Raja Najasyi sambil menatap Amr, salah satu wakil Quraisy. Tapi Amr yang licik tidak kehilangan jawaban. Baik baginda aja, besok pagi aku akan menghadap lagi, kata Amr. Mungkin sambil menyusun-nyusun kata-kata kan. Amr menatap kawannya yaitu Abdullah tadi sambil berbisik, besok akan kupojokkan mereka, ujar Amr nih. Abdullah menggeleng, dia tidak setuju. Dia sudah merasa malu melihat Raja Najasyi yang dengan bijaksana melindungi kaum muslimin yang tidak ada kaitannya sama sekali. Sedang dia yang masih ada hubungan keluarga justru ingin menghancurkan dan menindasnya. Jangan kau lakukan. Mereka masih keluarga kita, meskipun menentang dan melawan kita, ujar Abdullah berkata kepada Amr. Tidak, biarlah besok akan kubojokkan mereka di hadapan Raja Najasyi, kata Amr. Esok harinya pertemuan itu diadakan kembali. Ja'far dipanggil dan ditanya tentang Isa Al-Masih. Raja ini masih bertakon, bagaimana pendapat engkau dengan Isa Al-Masih? Nah, kami berkata seperti yang disampaikan Nabi kami, kata Ja'far. Isa adalah itu hamba Allah dan Rasulnya, dan ruhnya, ruhullah ya, makanya, dan kalimatnya, kalimatullah, ruhullah wa kalimatuh, dikaruniakan kepada Maryam. Nabi Isa itu Allah karuniakan kepada Maryam tanpa seorang ayah ya Allah. Yang mana Maryam itu adalah perawan yang suci. Demikianlah jawaban Nabi kami, kata Ja'far. Raja Najasyi tertegun mendengar jawaban Ja'far. Kemudian dia mengambil kayu dan melangkah menuju Ja'far yang digariskan ke tanah sambil berkata, oh, kayu digariskan di tanah. Memang jar Raja, Isa Al-Masih tidak lebih dari apa yang engkau katakan. Seperti garis ini, artinya lurus kan garisnya tujuan. Kalian boleh di sini sepanjang kalian suka. Barang siapa yang memaki kalian, akan aku kenakan denda. Perkataan itu diulangi sampai 3 kali. Kemudian Raja Wijaksana itu melanjutkan ucapannya. Aku tidak menginginkan gunung emas untuk menyiksa kalian. Lanjutnya mantap. Sambil menoleh kepada para pejabatnya, ia berkata, kembalikan semua barang pemberian mereka. Kan misalnya Amr lawan Abdullah itu membawa hadiah-hadiah nih. Kan usah aja, belikan aja hadiah ini. Aku ada perlu ini, biar gunung emas udah perlu. Nah, ini termasuk mengapa raja nggak ada cinta dunia. Aku tidak membutuhkannya. Aku sugih aja raja. Karena aku disuap-suap aku nih. Aku tidak ingin menerima suap sama kalian. Lalu Amr dan Abdullah lemas mendengarkan keputusan sang raja. Pupus sudah harapan mereka berdua untuk menyiksa kaum muslimin.
Sebaliknya kaum muslimin bisa bernapas lega karena dilindungi oleh Raja Najasyi. Nama pribadinya adalah Ashamah. Oh, nama aslinya deh. Ashamah, Raja Najasyi nih. Najasyi adalah nama atau gelar kebesaran bagi orang yang menduduki singgasana kerajaan Habasyah. Raja Najasyi telah masuk Islam ya, bersama 60 orang lebih dari kaumnya. Ya, jadi ibaratnya siapkan handang umpan Islam apa? Yo, nggak ada tuh ada. Nah, karena maksa juga Raja Najasyi ini. Nah, lain raja nang jalim lah bila kada ngikut perintahnya bisa dibunuhnya. Nah, Raja Najasyi kata. Mereka terdiri dari rahib masuk Islam juga, pastor dan pendeta. Berkaitan dengan keimanan mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an ada surah Al-Maidah ayat 52 sampai 53. Cuman di sini terjemahnya langsung. Akan kau dapati, firman Allah nih, akan kau dapati orang yang keras memusuhi orang beriman. Ialah orang Yahudi dan orang musyrik. Dan akan kau dapati, wahai Muhammad, yang paling dekat bersahabat dengan orang beriman. Siapa? Ialah mereka yang berkata, kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu mereka karena di antara mereka ada pendeta-pendeta dan rahib-rahib, dan karena mereka tiada menyombongkan diri, dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan Rasul, kau lihat mata mereka mencucurkan air mata karena pengetahuan yang mereka peroleh tentang kebenaran. Mereka berkata, Tuhan kami beriman, maka tetaplah kami atas kebenaran Al-Quran dan kerasulan Muhammad. Jadi antara orang Yahudi dan orang Nasrani itu sebenarnya kan sama-sama kafir, Bang. Cuman lebih jahat itu menurut agama Islam, lebih jahat Yahudi daripada Nasrani. Kalau Nasrani itu masih bisanya berkawan orang Islam, masih menghormati orang Islam. Coba kalau orang Yahudi jahat benar ya. Yahudi ini pokoknya bila selain bangsanya itu akan dibasminya, akan dibunuhnya, akan dibinasakannya. Tapi kalau kita kadang-kadang kan bajiran bakawan orang Nasrani, aja bakawan aja. Nah contohnya kayak ini, kayak Raja Najasyi ini kan, misalnya Nasrani, akun aja menampung kaum muslimin, tapi akhirnya masuk Islam juga. Raja Najasyi itu nama Sirin Ashamah, wafat sebagai muslim dalam bulan Ramadan tahun 9 Hijriah. Rasulullah menyampaikan duka, cita dan bela sungkawa kepada sahabat-sahabat Najasyi melalui wahyu dan menunaikan salat gaib bagi jenazahnya Raja Najasyi. Kemudian kita baca ulang sebutinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Masih membicarakan tentang berkaitan dengan masalah sembahyang. Jadi sembahyang ini termasuk rukun lah, walaupun dalam fikih itu kan ada rukun ini nah. Tapi ini rukun hati kan. Termasuk rukun itu ialah khusyuk sebenarnya. Khusyuk itu termasuk rukun. Soalnya bila orang sembahyang sorangan ada khusyuk, lalai, kada dihitung Tuhan, kada dinilai Tuhan. Sama ketinggalan rukun ngaranya. Nah, berkata sebagian ulama, paling rendahnya derajat para salihin, kan orang-orang saleh ini macam-macam juga tingkatan derajat. Ada yang tinggi, ada yang terbawah sedikit, ada yang paling rendah. Tapi orang saleh juga. Nah, paling rendahnya derajat orang saleh itu ia bisa melaksanakan sembahyang 2 rakaat itu dengan tidak mengajak berbicara kepada dirinya di dalam 2 rakaat tersebut. Maksudnya tuh inya nih kada meranyau, maksudnya mengajak memandiri diri sendiri itu kan orang marahnya, orang kada ingat Allah Ta'ala. Nah, kita mah kayak apa? Kita nih sembahyang menjadi 2 rakaat
Dia bilang nggak ada yang ingat lewat Tuhan, berarti kita lain orang saleh. Nah, serendar-rendarnya orang saleh lah. Inya bila sembahyang 2 rakaat mampu inya dalam 2 rakaat itu tidak mengajak dirinya berbicara dengan dirinya. Nah, artinya kawanya nih khusyuk nih. Nah, jadi namun kayak kita nih rancak ada khusyuk nih bawa sembahyang berjamaah. Karena bila berjamaah ini insya Allah diterima Tuhan. Nah, itu aja solusinya sudah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada orang yang menundukkan lehernya dalam salatnya. Ujar Sayyidina Umar, ada sini melihat lawan Sayyidina Umar ini orang kasyaf juga lah, orang wali Allah Ta'ala juga, sahabat Nabi ini. Ada orang sembahyang menundukkan kepala. Sebenarnya menundukkan kepala itu termasuk disunahkan, Pak. Cuman Sayyidina Umar tahu ini niatnya bukan mengamalkan sunnah, cuma supaya dibadahkan orang kisah khusyuk. Kan kita sembahyang loh, sunnatnya itu mata kita melihat ke tempat sujud. Bila mata kita melihat ke tempat sujud, otomatis leher kita itu ditundukkan sedikit, jangan juga terlalu tunduk. Nah, tunduk itu. Amun kayak itu kita ngalih melihat ke tempat sujud. Nah, ya. Memang dalam kesunahan kita disunahkan menundukkan kepala sedikit. Nah, niat kita apa? Mengamalkan sunnah Nabi. Tapi kalau sembahyang dipandang banyak orang, kisah menunduk supaya dibadalkan ahli khusyuk. Nah, itu nanti salah karena niatnya. Nah, ini terjadi kepada seseorang dilihat oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Sidin dengan kasyafnya, lalu berpandira ya Sidin. Pandiri Sidin orang yang sembahyang lalu kisah menundukkan benar lehernya. Nah, wahai orang yang memiliki leher, ajaran Sayyidina Umar nih. Sayyidina Umar kan orangnya keras. Angkat lehermu. Oh, tidaklah khusyuk itu terletak di leher, melainkan di dalam hati. Kalau dalam riwayat yang lain, orang itu kagak waktu sholat ada, waktu berjalan. Dalam riwayat yang lain, dalam kitab yang lain, itu orang itu bukan halkan sholat, tapi waktu berjalan, oh bisa tunduk. Tadi juga bang tunduk lebih nata hanggop kenapa kah? Nah, jadi kita ini ya tadi jangan hendak minta nilai loh manusia. Kita berbuat ini hendaklah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Tidaklah khusyuk itu terletak di leher, melainkan di dalam hati, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi yang ditekankan sini khusyuk di dalam hati. Ingat Allah Ta'ala apa merasakan akan haibahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kepala kita ini tertunduk kada wani ibaratnya cang ke atas, menunjukkan kita ini hamba yang hina di hadapan Allah. Nah, sesungguhnya salat memiliki bentuk yang zahir dan hakikat batin. Tidak ada kesempurnaan di dalam salat tanpa melaksanakan keduanya. Adapun bentuk zahirnya adalah berdiri betul ya Allah, membaca Fatihah, rukuk, sujud, i'tidal dan sebagainya Allah. Nah, itu dari tugas-tugas salat nang gawian zahir. Adapun hakikatnya yang batin yaitu seperti khusyuk, hadirnya hati kepada Allah, sempurnanya ikhlas pulang, kemudian merenungi dan memahami arti-arti bacaan yang bacaan tasbih dan lainnya dari tugas-tugas salat yang batin. Jadi bila nang salah satu daripada dua ini kadada bisa dipatikan sembahyang itu ada sah. Kan nang zahirnya sembahyang kita ini mengerjakan rukun-rukun seperti berdiri betul, takbiratul ihram, itu nang zahir lah. Doain zahir lah. Rukuk, i'tidal, sujud dengan tumakninah. Amun yang itu aja tanpa menggawi gawian batin seperti khusyuk, sembahyangnya bisa kada diterima Tuhan. Nang sembahyang sorangan lah berjamaah darapan atau misalnya hati maranyau, zahirnya aja sempurna tapi batinnya hati maranyau, bisa kada diterima Tuhan juga. Atau misalnya sembahyang kada ikhlas sembahyang. Nah, kada ikhlas karena bukan karena Allah, tapi karena
manusia. Bila ada orang banyak lah sembahyang, bila ada orang ada sembahyang. Nah itu kalau kada ikhlas kada diterima Tuhan juga. Nah sebaliknya pulang, misalnya orang mengamalkan amalan batin aja, orang ikhlas sembahyang, khusyuk sembahyangnya, hadir hati kepada Allah, tapi misalnya tumaninahnya kada ada, waktu itidal, nah kada diterima Tuhan juga. Jadi zahir batin tuh harus digawi. Zahirnya itu menurut syariat Islam, menurut hukum fikih, ya kalau rukun syaratnya tumakninahnya digawi, kemudian hatinya ikhlas menggawi. Kemudian kada memikirkan dunia. Seandainya memikirkan dunia juga, ya berjamaah supaya ada harapan diterima. Nah, itu. Al-Imam Al-Ghazali berkata, perumpamaan orang yang melaksanakan bentuk zahirnya salat tapi lalai dari hakikat batinnya, itu jersinin seperti perumpamaan orang yang memberi hadiah kepada raja yang agung, itu diberinya seorang budak yang tidak bernyawa alias mati. Jadi bila kita nih sembahyang zahirnya itu bagus zahirnya, tapi batinnya kosong, contohnya ada ikhlas, ada khusyuk, itu sama aja kita berhadiah kepada raja seorang budak. Bahari kan budak tuh dijual dihadiahkan aja, budak tuh manusia, budak jariah misalnya perempuan dihadiahkan kepada raja, tapi budaknya mati. Itu sebenarnya penghinaan kepada raja. Kita singgung ya, aku raja, ikan memberi aku ini mati, atau memberi hadiah yang bagus, tersinggung raja. Nah kayak itu juga ibaratnya tapi maha suci Allah Ta'ala kami bisa makan orang raja supaya paham aja. Sarik Tuhan, marah Tuhan kalau kita mempersembahkan sembahyang kita nih pada bentuk zahirnya bagus tapi isinya kosong. Nah sama ya, kita berhadiah mempersembahkan kepada Tuhan itu ibaratnya kotak tuh bagus soalnya isinya kosong, atau seperti budak jariah tapi mati. Nah, dan perumpamaan orang yang teledor dalam zahirnya salat seperti orang yang memberi hadiah kepada raja seorang budak yang cacat dan buta. Apakah lagi kita sembahyang zahirnya kada kakaruan, tumakninahnya kada kakaruan, bacaannya kada kakaruan, kada khusyuk pulang. Nah, ini misalnya orangnya ini kisah khusyuk sembahyang ini, tapi tumakninahnya ada dan zahirnya rusak, itu sama aja berhadiah kepada raja itu budak yang cacat lagi buta. Enggak ada bagus ya. Maka ia dan orang yang sebelumnya telah menyerahkan dirinya untuk disiksa dan dimurkai oleh raja sebab hadiah tersebut, karena berarti mereka telah menghina dan meremehkan kehormatan raja. Maka raja ini kan cepat benar tersinggung, sedikit pancung lehernya itu bisa bahari itu. Bila kita nih wani mengeretik raja bisa hilang kepala kita bahari. Apakah lagi misalnya berhadiah lawan raja, salahnya memprank raja, berhadiah budak salahnya mati, sarik raja tuh sarik, bukan sarik aja, ditangkapnya kita, dimasukkannya kita ke penjara, dipancungnya leher kita. Nah kayak itu juga apabila kita sembahyang, ternyata sembahyang kita nih kurang, ada sempurna, karena kita kada belajar kan satu tayunya tah sarik Tuhan, karena kita ini kada bujur sembahyang, Tuhan sarik tuh pacangan menyiksa lawan kita. Nah kayak itu, mudahanlah kita diperbaiki ibadah kita nih sambil kita belajar ya Allah tentang rukun syarat sembahyang.
Nah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan-kekurangan kita itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan-kesalahan kita dimaafi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa kita karena kita yakin Allah taala Maha Pengasih, Penyayang, Pengampun. Mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله إلا الله، لا إله 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 إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل عليه. سبحان الله بحمده، سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك أن تثيبنا على قراءتنا هذه وغيرها ثوبا جازلا وجميلا عظيما وأن تتقبلها منا بفضلك وإحسانك وكرمك قولا حسنا جميلا جليلا ونسألك اللهم أن تجعلها منا هدية توصل إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة بشرفه وكرمه ثم سلسلة بذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين من كل الصحابة الكرام والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والواسلين وسنة الصبيات المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم مثل ذلك إلى أرواح الجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا وأجدادنا وجدتنا وإخواننا وأخواتنا وقرباتنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح المرحوم محمد بصري بن جعفري ثم إلى المرحوم حنيس بن مرحسن ثم إلى المرحوم أمري غفر بن غفر ثم إلى المرحوم جعفري بن سمبت ثم إلى روح المرحوم حسين عارف بن أربعين ثم إلى المرحومة مرسية بنتي أنام كميس ثم إلى المرحومة Hajjah Fatimah binti Jaya Sumail almarhumah Asna binti Muhammad Sumail almarhum Ihsani bin Hanis Sumail almarhumah Rabi'atul Adawiyah binti Hanis وخصوصا إلى أرواح من لا ذاكر ولا زائر لهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وإتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وهجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم غفرة من غفر النيران اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حب اللهم لنا علما يسحبه النفع وعملا يسحبه القبول ومعرفة يسحبها الأدب برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Bulan banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.